Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Semangat untuk belajar? Walaupun hari panas, kita harus tetap semangat belajar. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Silakan Saudara Edi untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, kita baca doa mulai. Kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap belajar. Untuk memulai pembelajaran, Bapak absen dulu kehadiran kalian. Adinda, Akbar, Alia, Karisa, Dimas Julius, Ezi, Jessica, Kaila Istiana, Kiki Dayanti, Karima, Sinta Vera, Putri Arum, Latifatul Aziza, Randika, Romila, Salsabila, Saskia, Tri Andeska, Weni, Yeni. Berarti alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini berarti hadir semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, rapikanlah dulu tempat duduk dan duduklah menghadap ke depan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai pembelajaran kita. Masih ingat materi kita yang dahulu tentang masuknya Hindu di Indonesia? Masih ingat semuanya? Alhamdulillah. Kalau masih ingat, pembelajaran kita dahulu tentang masuknya Hindu, Buddha di Indonesia ialah melalui perdagangan Cina dan perdagangan dengan India. Itu masih ingat semuanya? Alhamdulillah. Kalau masih ingat, dan kita mulai pembelajaran baru yaitu materi baru. Coba kalian lihat poin-poin di depan itu. Itulah masuknya Islam di Indonesia. Lanjut. Lanjut. Nah, itu ada pantun. Ada pantun untuk kalian semua. Bertemu anjing langsung dikejar saat digigit, lukanya dalam. Tidak jadi masalah, jadi malas belajar asal siap tanggung masa depan yang suram. Ada yang mau seperti itu? Mau masa depan suram? Nah, kalau tidak mau semangatlah untuk belajar. Lanjut lagi. Ada satu lagi. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ada yang mau bodoh? Mulai dari sekarang belajar biar tidak bodoh. Itu menurut Imam Syafi'i ayat 767 sampai 820. Lanjut. Perhatikan di depan. Di depan ini ada peta. Di situ asal teori ada India, ada Tiongkok, ada Arab, dan ada
Persia. Di sebelahnya itu peta. Yang ada titik merah itu ialah mengatakan itu dari India, itu dari Cina, itu dari Persia, dan dari Arab atau Mekah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, menurut Snow Organ, Islam masuk dari wilayah anak benua India seperti Gujarat, Bengalia, Malabar pada sekitar abad 12 atau 13, serta adanya ritual keamanan dan mengalami sinkretisme. Itu menurut Snow ya. Oke, lanjut. Nah, ada lagi menurut Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, itulah fotonya. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Dari Haji Abdul Karim Amrullah, dia mengatakan Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir atau ada yang tahu musafir? Oke, terima kasih kepada Romila telah menjawab benar sekali ya. Dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Itu menurut Haji Abdul Karim ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang menurut Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat, itu agak slide gambarnya ya. Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia pada abad ke-13. Karena adanya penganggungan ahlul bait seperti dalam mazhab Syiah yang berkembang di Persia. Oke, lanjut. Sekarang menurut Profesor Sumanto Al-Qurtubi, itulah orangnya kalau mau lihat Sumanto Al-Qurtubi. Nah, dia mengatakan budaya Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Katon Cina ke Nusantara, khususnya Palembang. Oke, khususnya Palembang. Pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Oke, lanjut. Nah, lihat di depan. Ini banyak berbagai metode seluruh persebaran Islam yang ada di Indonesia. Yang di atas silakan dilihat. Ada dari perdagangan, yang ke bawahnya ada dari perkawinan, dan yang di bawahnya lagi ada dari kesenian, dan di atasnya lagi ada dari tasawuf, dan yang terakhir ada dari pendidikan. Oke, satu-satu dari perdagangan. Lihat gambar tersebut, Anda tidak asing dengan lantang kan? Oke, perdagangan merupakan metode pembayaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai saluran pertama dan utama penyebaran Islam. Ya. Dalam hal ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu selain bertukar pengaruh sebagai dari para pedagang ini tinggal di dekat pantai yang disebut Pekojan. Oke, perhatikan dari penjelasan tersebut, tidak jauh dari pantai. Kenapa? Perdagangannya tidak jauh dari pantai. Nah, karena pada zaman dulu kata si Salsabila, karena pedagang mereka pada saat itu melalui jalur laut dan kendaraannya apa? Kapal layar. Lihat di gambar tersebut. Oke, di bawahnya lihat gambar lagi perkawinan. Tadi perdagangan, sekarang perkawinan atau pernikahan ya. Para pedagang dan keluarga dengan orang pribumi, putra putri para bangsawan atau disebut juga adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Tersebut juga keluarga. Pedagang atau ulama itu masyarakat, perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Jadi Anda semuanya jangan tidak tahu kalau kita mau masuk Islam atau dari agama lain mau masuk Islam itu harus mengucapkan kalimat. Ada yang tahu kalimat syahadat itu seperti apa?
Oke, alhamdulillah. Oke. Yang selanjutnya itu ada tulisan kesenian. Ada yang tahu itu gambar apa? Wayang. Oke, benar sekali. Oke, agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Derajat, serta ganding lagu-lagu yang bersifat syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya oleh seluruh seni Islam. Itu seperti apa kalau kita sekarang? Lagu-lagu Islam. Nah, seperti selawatan, apa lagi? Aduh, oke, berarti sudah tahu semua ya. Nah, di atasnya itu ada gambar apa? Bukan, yang ini. Nah, itulah bentuk gambar gamelan. Jadi Anda semua jangan tidak tahu kan gamelan itu seperti apa. Itulah gamelan ya. Oke, yang di atas ada tasawuf. Oke, tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau hal-hal yang bersifat magis. Oke, ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Itu kan perkara apa? Magis dan pengobatan. Ya, itu. Tapi Islam ya. Oke. Dan yang terakhir, pendidikan. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Itu seperti apa? Berbagai daerah. Anda tahu pesantren tertua di Ogan Ilir? Itu ada dua ya. Apa yang pertama? Ya, Atiqiyah. Kedua? Nah, RU Radatul Ulum. Nah, itu pesantren yang tertua di Ogan Ilir. Itu di Ogan Ilir ya. Tapi kalau se Indonesia contoh satu itu Pondok Pesantren Ar-Nur. Nah, itu di Yogyakarta. Tapi kita di Ogan Ilir ada. Oke, lanjut. Nah, perhatikan di depan pembagian tugas kelompok. Kelompok pertama itu teori bicara dan pengaruh Islam pada bidang seni masa lalu dan masa kini. Kelompok kedua, teori Mekah dan pengaruh Islam pada bidang bangunan masa lalu dan masa kini. Kelompok tiga, teori Persia dan pengaruh Islam pada bidang budaya masa lalu dan masa kini. Kelompok empat, teori Tiongkok dan pengaruh Islam pada bidang budaya masa lalu dan masa kini. Oke, lanjut. Jadi bersiap-siap ya, nanti Bapak akan membagi kelompok. Oke, yang pertama. Ada teori India, Gujarat. Yang di atas ada asal, di bawahnya ada ahli yang mendukung. Di bawahnya lagi ada sumber alasan teori, dan di atas sebelahnya ada kelemahan teori, dan di situ ada kelebihan teori. Oke, kita jelaskan yang pertama, asal. Ada lihat, Anda bisa lihat peta tersebut? Itulah peta letaknya India yang ada titik merah ya. Menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari India bagian barat ya. Di bawahnya ada ahli yang mendukung. Nah, ini kita bahas di depan tadi ya. Snow ya, itu teori dari Snow dan Studenthal adalah dua ahli yang mendukung teori Gujarat. Oke. Dan di sebelahnya sumber atau alasan teori ada tiga macam. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses Islamisasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, adanya hubungan dagang antara India Nusantara yang telah lama terjadi. Oke. Dan yang selanjutnya, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan hubungan Sumatera dan Gujarat. Oke, itu yang sumber.
Sekarang kita ke atas. Kelemahan teori ada 3 ya. Kerajaan Samudra Pasar menganut mazhab Syafi'i, sedangkan India Gujarat adalah menganut mazhab Hanafi. Itu kelemahan teorinya ya. Yang kedua, ketika Islamisasi di Samudra Pasar, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan Hindu. Baru 1 tahun kemudian Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Oke, Hindu ditaklukkan oleh Muslim. Yang terakhir, tidak dijelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam. Oke, ada 3 teori. Ada 3. Banyak sejarawan yang mendukung teori Gujarat, di antaranya Bernard H.M. Lay dan J.P. Marqueta, W.F. Sutherland. Beberapa sarjana Belanda dan beberapa ilmuwan dari Eropa dan Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, karena didukung oleh ilmuwan dari Eropa dan Amerika, sehingga buku-buku yang ditulis para orientalis hampir sepakat bahwa Islam baru tiba sekitar abad ke-13 Masehi. Itu mengatakan ya. Oke, yang ketiga, makam Sultan Malik As-Salih yang menggunakan nisan bergaya Gujarat. Ya, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk abad ke berapa? 13. Itu menurut teori India Gujarat ya, Gujarat dari India. Oke, lanjut. Oke, sekarang teori Mekah. Tadi sudah India, sekarang Mekah Arab. Oke, yang pertama, lihat tadi gambar peta tersebut. Di situ ada titik merah, berarti disitulah menandai letaknya Mekah Arab tersebut. Ya. Asal mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Arab. Itu pasti ya. Oke, yang dibawanya ahli yang mendukung. Teori ini dicetuskan oleh Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1958 sebagai antitesis teori Gujarat. Ya. Oke, yang selanjutnya sumber teori. Berdirinya suatu kekuatan politik Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Dan yang di atas, kelemahan. Ada 2. Yang pertama, kurangnya fakta mengenai bangsa Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara. Yang kedua, adanya penguatan terhadap para keturunan Nabi. Nah, keturunan Nabi ya, seperti dalam mazhab Syiah yang dibawa oleh orang-orang Persia. Oke. Yang selanjutnya, kelebihan teori. Ada 3. Adanya kemampuan Arab di Balus Tapanuli. Ada yang pernah dengar Tapanuli? Berarti ada di Indonesia. Tapanuli. Oke. Yang kedua, persamaan mazhab itu mazhab Syafi'i yang berkembang di Nusantara. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasar memakai gelar Al-Malik yang biasa dipakai raja-raja Mesir. Berarti raja-raja Mesir pada saat itu menggunakan kata-kata Al-Malik. Oke, Al-Malik. Lanjut. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk abad ke-7. Oke. Lanjut. Oke. Teori Persia. Sama seperti teori-teori yang sebelumnya. Ada asal, ada ahli yang mendukung, ada sumber teori, ada kelemahan teori, ada kelebihan teori. Oke, perhatikan gambar lagi. Asal, gambar tersebut ada titik merah, itu menandakan letak negara Persia. Ya, gambarnya pertanyaan. Mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dibawa dari Persia, kemudian masuk ke Gujarat, lalu ke Nusantara. Oke, kita ke bawahnya. Ahli yang mendukung.
Teori ini dicetuskan oleh Pangeran Aryo Hussein Jaya di Ningrat. Oke, ada sumber teori. Oke, ada beberapa poin. Yang poin pertama, persamaan dengan Persia dalam hal budaya, itu persamaannya ya. Yang kedua, semisal seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Anda pernah melihat kaligrafi? Ada pernah membuat kaligrafi? Nah, kalau Anda sadar, itulah kemiripan kita dengan Persia. Oke. Yang selanjutnya, adanya persamaan budaya yaitu peringatan Asyura. Poin selanjutnya, adanya persamaan sufi antara Syekh Siti Jenar dan ulama Persia bernama Al-Hallaj. Oke. Yang terakhir, menggunakan bahasa-bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi. Berarti menggunakan huruf Arab ya. Kita ke atas. Perhatikan di atas. Ada kelemahan teori. Pada masa tersebut, Persia belum menjadi pusat pergerakan Islam. Daerah yang pada masa ini menjadi tempat pergerakan Islam adalah Mekah, Madinah, Damaskus, dan yang terakhir Baghdad. Oke, lihat gambar tersebut. Itu gambar apa? Nah, itulah khas dari Persia. Bubur apa? Bubur syura, ya, bubur syura. Dan ucapan tablik adalah salah satu kebudayaan yang berasal dari teori ini. Yang di gambar sebelah apa nih? Kalau kalian tahu, itulah kegiatan orang Persia merayakan yang namanya Islam tersebut. Nah, itu bedakan dengan kita. Oke, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk abad ke 13. Oke, lanjut. Oke, sekarang teori Tiongkok. Sama seperti teori-teori sebelumnya, ada asal, ada ahli yang mendukung, ada sumber teori, ada kelemahan teori, dan kelebihan teori. Seperti biasa, asal. Lihat gambar tersebut, gambar peta tersebut. Ada titik merah lagi ya. Itulah tempat negara Tiongkok tersebut. Oke, biar Anda tahu ya dibuat peta tersebut. Oke, asal menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara di bawah para perantau dari Tiongkok. Ada yang tahu perantau? Merantau. Ada yang tahu merantau? Dari tempat satu pergi ke tempat yang lain. Nah, itu perantau ya. Oke. Ahli yang mendukung. Oke, itu ada yang mendukung. Teori ini dicetuskan Sumanto Al-Qurtubi. Nah, ini orang Indonesia. Lihatlah gambarnya. Dia memakai apa? Nah, belangkon. Nah, orang dia seorang antropolog dari Jawa Tengah. Dia mengatakan, oke, yang pertama, kronik dinasti Tang yang menyebutkan bahwa di daerah pesisir selatan Cina terdapat pemukiman Islam. Nah, kalau kita lihat ada pemukiman Islam, khusus pemukiman Islam. Ada tak? Ada, yang jelas kita di Islam semua ya. Nah, kalau ada pergi ke Palembang di tepatnya di Tangga-Tangga, mungkin kamu tahu ya Tangga-Tangga. Nah, di situ ada perkampungan Arab. Kalau Anda pernah berjalan ke Palembang. Nah, ada orang Arab ini biasanya kalau keturunannya laki-laki mau menikah dengan perempuan pribumi boleh. Tapi kalau anaknya itu perempuan mau menikah dengan laki-laki pribumi tidak boleh. Itulah cara mereka ya. Oke. Mana sampai mana tadi? Oke. Yang kemudian banyak komunitas Cina yang menetap di berbagai tempat. Nah, oleh kita di sini tidak ada orang Cina. Kalau kita ke Palembang itu banyak sekali orang Cina yang menetap di Palembang. Bahkan,
Bahkan masjidnya pun itu berbentuk masjid tapi mirip-mirip agak rumah adat Cina. Pernah lihat masjid seperti itu? Nah, itulah cara orang Cina Islam yang menghargai Islam tersebut. Dia tidak meninggalkan budaya yang tersebut. Lihatlah gambar tersebut. Nah, itu akan ada contoh masjid cuma mirip-mirip tempat ibadahnya Cina. Itu gambarnya. Oke. Kemudian relasi langsung Cina dengan Nusantara baru terjadi antara abad ke-13 dan 15 Masehi. Oke, bawahnya kelebihan teori ada 3 poin. Banyaknya masjid berstruktur Cina. Nah, yang Bapak jelaskan tadi ya, banyak masjid berstruktur Cina. Oke, poin selanjutnya ada gelar raja-raja yang ditulis dengan istilah Cina. Itu kalau kamu tahu ya. Yang ketiga, Raden Patah memiliki ibu yang berasal dari Cina, otomatis ya Islam ya. Yang di bawahnya teori ini menyatakan bahwa Islam masuk abad ke-9. Oke, lanjut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Berada di mana itu? Di Ogan ini. Oke, di Ogan. Anda pernah ke tempat itu? Pernah ke Ogan. Nah, jadi Ogan Ilir pun ada bukti Islam di Ogan Ilir tersebut. Itu rumah Limas itu milik siapa itu? Purnawirawan Ria Cudu. Itulah pemilik rumah Limas tersebut. Sampai sekarang rumah tersebut masih dilestarikan. Kalau dilestarikan, dijaga dengan baik. Kenapa? Biar tidak punah, biar tidak hilang. Oke, jadi dijaga sedemikian rupa. Oke, inilah. Ada pernah sini belum? Nah, kalau belum silakan ke Tanjung Sejarah, Kecamatan Indralaya, Ogan ini di pinggir jalan. Kalau kalian pernah ke situ, oke, lanjut. Nah, yang sekarang Anda pernah situ? Pernah. Oke, itu masjid apa itu? Nah, Masjid Haji Bayumi Wahab. Ini berada di Tanjung Sejarah juga ya, agak berjarak 200 meter jarak mereka ya. Nah, inilah masjid kebanggaan Ogan Ilir selain di Senai. Oke, perkantoran Ogan Ilir pernah situ. Oke, ini yang paling megah, saking megahnya ini dijadikan tempat wisata religi. Oke, untuk masyarakat Ogan Ilir, bahkan dari daerah kabupaten lain datang ke masjid tersebut. Oke, lanjut. Oke. Sekarang pantun. Pisau di dapur harus diasah agar tajam dan kuat. Belajarlah tak kenal lelah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Anda mau ilmu yang bermanfaat? Mau. Oke, kalau Anda mau ilmu yang bermanfaat, silakan mulai dari sekarang rajin-rajinlah sekolah dan rajin-rajinlah belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Seperti biasa, Bapak akan membagi 4 kelompok untuk kalian bahas. Bapak sudah buat yang namanya identitas kelompok Anda. Oke, Bapak pilih ya. Ini kelompok pertama. Dan yang ini kelompok kedua. Oke. Dan yang ini kelompok 3. Oke. Dan yang ini kelompok 4 ya. Oke. Oke, kelompok 4. Dan Bapak akan menjelaskan cara mengisi LKPD ya. Di sini ada LKPD, kalian melihatnya LKPD. Di sini ada nama kelompok, tulis nama kelompok Anda, kelas dan materi yang Bapak buat di PowerPoint tersebut ya. Oke, kalau sudah paham semuanya akan
dikerjakan ya. Oke, kelompok pertama membahas tentang teori bujarat dan pengaruh Islam pada bidang seni masa lalu dan masa kini. Oke, silakan dibahas. Dan yang kedua tentang KPK dan pengaruh Islam pada bidang bangunan masa lalu dan masa kini. Silakan dibahas. Kelompok tiga, teori Persia pengaruh Islam pada bidang budaya masa lalu dan masa kini. Silakan dibahas. Dan kelompok 4 membahas tentang teori Cina atau Tiongkok pengaruh Islam pada budaya masa lalu dan masa kini. Oke, Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, silakan berdiskusi, jangan banyak bersuara. Nanti salah satu kelompok Anda harus ada yang presentasi dan harus ada yang bertanya kelompok lain. Siap semuanya? Siap. Kalau kalian tidak mengerti cara mengisi LKPD tersebut, silakan ditanyakan dengan Bapak ya. Oke? Bapak mulai hitung dari sekarang ya, 20 menit. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Semangat, semangat, sesuai dengan pantun kita tadi ya. Oke, sudah dikerjakan, silakan. Waktu Anda 20 menit ya, masih agak lama ya. Jadi silakan dikerjakan. Kalau tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Ingat ya, sudah selesai menit sudah habis 20 menit, sudah habis 20 menit, harus ada satu yang mempresentasikan hasil diskusi Anda dan kelompok lain harus bertanya. Oke, silakan. Ya, apa yang Anda tanyakan? Oke, silakan dikerjakan. Ingat ya, Bapak ulangi lagi ya, kalau kalian lupa, harus ada salah satu perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda dan kelompok lain harus bertanya. Ya. Bagaimana? Kira-kira mudah kan pertanyaannya? Bagaimana? Agak kesulitan? Ingat, jangan salah jawab ya. Bicara dari Mekah, dari
Asia dan dari Tiongkok ya, dalam salah menjawab. Ingat waktu Anda berjalan ya, jangan kelamaan berdiskusi ya. Oke. Ini untuk awal. Kalau tidak mengerti silakan ditanyakan. Kalian ini coba lihat KPD Anda ya. Lihat ada di sebelah di atas KPD Anda itu ada peta
dan ada sumber atau teori ya. Nah, seperti ini Gujarat, berarti ini teori dari Gujarat ya. Ini biar apa? Memantik untuk Anda, semangat untuk Anda mengerjakan tugas tersebut. Setiap LKPD itu ada semua ya. Nah, kali ini peta letaknya Mekah tersebut ya. Dan selanjutnya dan sebagainya. Itulah maksud dari LKPD ini menyantumkan foto dan peta. Biar kalian ingat penjelasan Bapak dari pertama sampai sekarang ya. Jadi bersemangatlah sesuai dengan pantun tadi ya. Kalau mau bodoh silakan bodoh, kalau mau kita bersemangatlah belajar. Oke, bagaimana? Ada kesulitan menjawab diskusi Anda ini? Ada kesulitan menjawab pertanyaan? Berarti kalau Anda tidak ada kesulitan, berarti Anda itu paham dengan materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, jangan lupa itu minggu depan kita akan membahas yang lain juga ya. Jadi kita selesaikan ini dulu. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak ada kelompok 3? Berarti semangat dulu ya kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Ada kesulitan? Menjawab pertanyaan? Tidak. Oke. Berarti siap berdiskusi dan menjawab pertanyaan ya. Oke, waktu Anda tinggal 4 menit lagi ya. Berarti persiapkanlah jawaban Anda dan persiapkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. 4 menit lagi. Jadi setelah dalam waktu 4 menit Anda harus selesai menjawab diskusi tersebut ya. Oke, 4 menit, itu tidak lama lagi. Oke, waktunya sudah bergerak menjadi 3 menit lagi. Waktu Anda tinggal 3 menit lagi. Sudah dipersiapkan antara kelompok Anda, siapa yang mau presentasi? Kelompok pertama siapa? Oke, bersiap-siaplah. Kelompok 2 siapa? Oke, Putri Harun bersiap-siaplah. Kelompok 3 siapa? Oke, Romila. Oke, bersiap-siaplah. Dan kelompok terakhir 4 siapa? Adinda. Oke. Nanti suatu hari ada di belajar. Seperti itulah kalau kita mau maju ya, harus semangat sesuai dengan pantun tadi. Oke, waktu Anda tinggal 2 menit lagi. Ya, persiapkan waktu Anda dalam 2 menit tersebut. Oke, waktunya selesai. Oke, pertama-tama kita akan memanggil kelompok pertama. Oke, kelompok pertama siapa tadi? Salsabila. Oke, silakan ke depan untuk menjawab diskusinya hari ini. Salsabila, silakan dipresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Kasai. Oke. Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas kira-kira penjelasan dari kelompok pertama? Oke, kalau sudah jelas siapa yang di antara kelompok lain 2, 3, 4 yang ingin bertanya dengan kelompok pertama? Siapa? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan namanya. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Apakah ada bukti kuat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia? Oke, sebentar. Oke, itu pertanyaan menyebab. Bagaimana kelompok pertama bisa menjawab? Wah, oke. Berarti Anda juga ya Anda bertanya. Oke, silakan bertanya. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Latifatul Azizah dari kelompok 2 yang sudah bertanya tentang apakah ada bukti yang kuat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia. Baiklah, ini jawaban dari kelompok kami. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik Al-Khaled yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Kasai. Corak dari batu nisan Malik Al-Khaled sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik Al-Khaled. Bagaimana kelompok 2? Latifatul Azizah. Jawaban dari kelompok pertama Anda merasa tahu? Oke, terima kasih kepada Latifatul dari kelompok 2. Lati Anda sukses ya. Oke, silakan duduk untuk tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Biar kita semangat melakukan pembelajaran ya. Oke, silakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Azizah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 jangan mau kalah dengan kelompok pertama ya. Kelompok pertama bisa menjelaskan dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Jadi kelompok 2 siapa? Oh, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mafiro dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori Mekah dan pengaruh Islam pada dunia bangunan masa lalu dan masa kini. Ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jesse Van Leeuw hingga Boy Hamka atau Abdul Malik Karim Arullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1967. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti khasnya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab Syekh Muhyiddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Bagaimana kelompok lain? Ada bagaimana penjelasannya? Apakah menurut kalian sudah benar atau bagaimana? Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, adakah seperti biasa? Adakah yang mau bertanya ke kelompok 2? Oke, silakan dari kelompok 4. Nah, jangan kalah ya dari kelompok pertama. Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana dari kelompok 4 ingin memberi pertanyaan atas jawaban dari bukti awal. Adakah teori lain yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia? Baiklah, terima kasih kepada saudara Kaila yang sudah
bertanya kepada saya, apakah ada teori lain yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia? Oke, inilah jawabannya. Teori ini didukung oleh teori Arnold yang mengatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Bagaimana? Kaila, dari kelompok 4. Oke, terima kasih kepada Kaila. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2, Putri Arum. Oke, kelompok 3, jangan kalah dengan kelompok pertama dengan yang kedua. Siapa kelompok 3? Oh, ada yang siap. Romila, silakan kepada saudari Romila. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romila, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami tentang teori Persia dan pengaruh Islam pada bidang budaya masa lalu dan masa kini. Baiklah, ini jawaban kami. Jawaban kami adalah teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, adalah teori yang didukung oleh Husain Hidayaningrat dan Umar Amin Hussein. Hidayaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Hidayaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Oke, itulah penjelasan dari kelompok 3, Romila. Bagaimana penjelasan Romila menurut kalian kelompok lain? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Adakah yang ingin ditanyakan ke kelompok 3, Romila? Siapa? Oke, ada dari kelompok 4, silakan. Oke, silakan. Dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Apa contoh kebudayaan Islam di Nusantara dan adakah kemiripan dengan Persia tersebut? Terima kasih. Silakan duduk, Aziz. Silakan jawab. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah bertanya tentang apa contoh kebudayaan Islam di Nusantara dan adakah kemiripan dengan negara Persia tersebut. Baiklah, ini jawaban kami. Jawaban kami adalah salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam pertulisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabur di daerah Bengkulu dan taburik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana saudara Ezi dari kelompok 4? Sudah jelas. Oke, terima kasih kepada Ezi dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, dan kita akan lanjut ke kelompok terakhir. Oke, kelompok terakhir jangan salah dengan 1, 2 dengan 3 ya. Harus the best. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dan menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada saat 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Aberli pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersama dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Oke, bagaimana kelompok itulah presentasi dari kelompok 4. Adakah
Bagaimana kelompok lain? Bagaimana penjelasan dari kelompok 4? Oke, kalau Anda semua sudah jelas, silakan ditanyakan ke kelompok 4 tersebut. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, Dimas, Julius dari kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Julius. Saya ingin menanggapi jawaban dari Adinda. Apakah ada bukti lain kalau Islam masuk ke Indonesia? Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 Dimas Julius yang sudah bertanya tentang apakah ada bukti lain kalau Islam masuk ke Indonesia. Jawaban dari kelompok kami adalah bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Pata yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Oke, bagaimana saudara Dimas? Itulah jawaban dari kelompok 4. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, itulah diskusi kita pada hari ini. Berarti Islam datang ke Indonesia itu banyak melalui teori-teori. Yang pertama dari apa? Sejarah. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, yang terakhir. Nah, kenapa kita ada yang namanya teori tersebut? Karena itu pendapat mereka dan itulah bukti bahwa Islam itu ada di Indonesia, datang ke Indonesia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Indonesia ini luas. Jangan kita bahas yang ada di organ ini. Oke. Kita ulang lagi pesantren yang kedua di organ ini, pesantren apa yang pertama? Al-Fatihah. Dan yang kedua? Oke. Dan rumah limas tadi, kira kalian ingat di gambar tadi? Itu rumah limas yang berada di Tanjung Sejaroh. Dan yang gambar terakhir ya gambar masjid Bayumi. Itulah masjid kebanggaan organ Ilir, termasuk masjid yang berada di Tanjung Senai. Pernah kalian kenal? Oke, kalau Anda pernah, itulah masjid kedua dari Bayumi tersebut, masjid kebanggaan organ Ilir. Berarti Islam yang berada di organ Ilir ini sangat kuat dengan adanya bukti-bukti tersebut. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, materi kita selanjutnya minggu depan itu kita akan membahas tentang masuknya Jepang di Indonesia. Oke, itu materi untuk minggu depan ya. Jadi jangan lupakan materi sekarang karena pada saat minggu depan Bapak akan mengulangi materi ini untuk minggu depan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, waktu kita sudah habis. Bapak akhiri untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan dulu keluar karena Bapak akan memberikan sebuah hadiah dari antara kelompok pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Ya, ini adalah salah satu penghargaan bagaimana Anda semangat belajar ke depannya. Oke, Bapak nilai dari tadi, dari presentasi, dari kekompakan, dari cara Anda menjawab. Juara pertama dari kelompok diskusi kita hari ini jatuh kepada kelompok 4. Oke, kepada kelompok 4 perwakilan silakan maju ke depan. Dan juara kedua jatuh kepada kelompok, ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Oke, jatuh kepada kelompok 2 sesuai dengan duanya. Dua. Oke, silakan berdiri. Dua.
Dua. Oke. Oke, silakan dua Putri Arum berbaris di apa tuh? Samping Adinda. Dan juara ketiga jatuh kepada siapa? Ayo. Oke, bagaimana? Kelompok 1. Oke. Dan yang terakhir kelompok 3. Silakan berdiri berbaris. Oke, sesuai dengan urutan ya. Urutan kelompok tadi ya. Oke. Oke, Bapak ada salah satu hadiah untuk juara pertama. Oke. Jadi dari sekarang sampai ke depan bersemangatlah untuk belajar. Oke, silakan. Oke, ini untuk kelompok pertama. Kelompok pertama. Juara pertama. Oke. Juara kedua. Oke. Juara kedua siapa tadi? Mau coba? Jangan. Oke, silakan. Ini untuk kelompok juara kedua. Sekarang juara 3. Juara 3 yang mana tadi? Oke, silakan. Oke, semangatnya belajarnya. Dan yang terakhir isi bala kelompok 4. Oke. Dan satu lagi penghargaan untuk diskusi kita hari ini. Ada satu yang namanya bingkisan. Jadi kedepannya semangat lagi belajar kalau mau hadiah ya. Ini motivasi untuk Anda ya. Ini ada satu ya, mungkin Bapak bagi 4, jadi hancur ini ya. Oke. Ini jatuh ke siapa? Ayo. Oke, silakan yang satu. Ada kelompok pertama. Oke, deh. Ada saling menjawab ya. Oke. Jadi jangan dipandang isinya, pandanglah penghargaan Anda semangat belajar. Bisa? Yang lain bisa? Bisa. Silakan dulu. Oke. Silakan dulu. Oke, jangan lupa minggu depan materi kita apa tadi? Oke. Maksudnya Jepang ke Indonesia. Oke, sampai seluruh pelajaran kita. Kalau Bapak ada kata-kata salah, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon maaf, ampun. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.